Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, yang kedua penyakitnya orang yang menyandarkan taatnya itu kepada dirinya dan menganggap itu perbuatan baiknya kepada Allah, al-idlal. Idlal. Idlal ini artinya wa huwa ayyara haqqan lahu indallah azza wajal, dia menganggap bahwa dia ada mempunyai hak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia menganggap bahwa dirinya itu ada mempunyai hak di sisi Allah. Karena dia menganggap selama ini banyak berbuat baik kepada Allah, selama ini menganggap bahwa banyak melakukan taat kepada Allah, maka dia menganggap bahwa dia ada punya hak di sisi Allah. Nah, itu idlal. Ini sangat berbahaya dalam i'tikad kita. Nah, orang yang punya sifat idlal ini, punya sifat idlal tadi, merasa ada hak di sisi Allah karena dia banyak berbuat baik, dia akan aneh apabila doanya tidak dikabulkan Allah. Dia heran kalau doanya tidak diijabah oleh Allah. Selama ini asa kada biasa melakukan maksiat. Selama ini rasa biris saja sembahyang semuaan. Selama ini suka aja bersedekah, suka aja baca Quran, suka aja baca salawat. Tapi kenapa doa kada mau kabul nih? Nah, aneh. Karena dia menganggap bahwa ibadah itu adalah kebaikannya yang dipersembahkan kepada Allah. Macam kita lawan manusia jadinya. Minal hikamil ataiyah qala al-imam Ahmad ibn Athaillah as-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi'ulumihi wa asrari. Hikmah yang ke-181 dari Al-Hikamil Athaiyah. Berkata Imam Ahmad bin Athaillah as-Sakandari, man abbara min bisati ihsanih asmatathul isaah, wa man abbara bi ihsanillahi ilaihi lam yasmut idza asaa. Yang artinya, barang siapa yang memberikan nasihat dengan memandang kepada kebaikan dirinya, maka dia akan berdiam ketika dia terjatuh dalam kemaksiatan. Dan barang siapa yang memberikan nasihat karena memandang kepada kebaikan dari Allah terhadap dirinya, maka dia tidak akan diam walaupun dia terjatuh dalam kemaksiatan. Nah, itulah terjemahnya hikmah yang ke-181 ini. Di dalam hikmah tersebut mengisyaratkan kepada dua kelompok manusia. Kelompok manusia yang pertama, minan nas may yanzuru ila ihsanihi ila Allah Ta'ala. Sebahagian dari manusia ada yang memandang kepada kebaikannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia memandang kepada kebaikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia menganggap bahwa sembahyang itu adalah perbuatan baiknya kepada Allah. Nah, dia bersedekah, dia menganggap itu perbuatan baiknya terhadap Allah. Dia puasa, dia menganggap bahwa itu perbuatan baiknya kepada Allah. Dia memberikan nasihat, dia memberikan mau'izah, itu dia anggap kebaikannya kepada Allah. Setiap ibadah yang dia lakukan, dia menganggap itu adalah
kebaikannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Fa iza zakkara ibadallah wa wa'azahum, apabila dia mengingatkan kepada hamba-hamba Allah dan memberikan nasihat kepada mereka, bi an qala lahum ittaqullah wa ati'u wa'malu kaza wa kaza, dengan bahwa dia berkata kepada hamba-hamba Allah, takwalah kepada Allah, taatilah Allah, lakukanlah perbuatan-perbuatan ini. Summa waqa'a fi zallatin ay ma'siyatin, kemudian satu ketika dia terjatuh dalam satu kemaksiatan. Nah, sakata, maka dia akan diam. Dia kada akan memberikan nasihat lagi kepada orang lain. Nah, selama ini dia menyuruh orang takwa karena dia memang bertakwa kepada Allah. Dia menyuruh orang lakukan ini karena dia memang melakukan itu. Dia menyuruh orang bersedekah karena selama ini memang dia suka bersedekah. Nah, dia menyuruh orang jangan melakukan ghibah, memang dia tidak melakukan ghibah. Nah, dia anggap semua itu adalah kebaikannya terhadap Allah. Suatu ketika orang ini tergelincir dalam satu kemaksiatan, maka dia akan diam. Kada mau lagi dia berceramah, karena merasa dirinya sendiri sudah ada berbuat salah kepada Allah. Hayaan wa khaufa, karena dia malu dan takut kepada Allah, malu kepada Allah. Selama ini dia berbuat baik kepada Allah, lalu dia bisa memberikan nasihat kepada orang lain. Begitu dia jatuh dalam maksiat, dia malu, dia takut, akhirnya diam. Nah, hum ahlul hijab anillahi ta'ala, mereka itu adalah orang-orang yang masih terdinding daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini orang masih terdinding terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, di mana dia terdindingnya? Karena dia menganggap bahwa ibadah yang dia lakukan itu adalah merupakan perbuatan baiknya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibadah yang dia lakukan itu merupakan ihsanihi ilallah, merupakan perbuatan baiknya, persembahannya yang baik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di situ terdindingnya kelompok ini. Nah, dia merasa bahwa dia yang melakukan taat, dia yang melakukan sembahyang, dia yang melakukan puasa, dia yang melakukan membaca Quran. Nah, itulah yang menyebabkan dia terdinding daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaman amila bi ta'atillah wa fariha biha min haitsu innaha minhu ila Allah Subhanahu wa ta'ala. Sama halnya orang yang berbuat taat kepada Allah. Dia berbuat taat kepada Allah dan dia gembira, dia bangga dengan ketaatannya itu. Dia bangga dengan ketaatannya itu dari sekira-kira bahwa itu persembahannya kepada Allah. Nah, ini orang yang terdinding daripada Allah. Orang yang gembira dengan perbuatan taatnya itu adalah orang yang terdinding daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah, anggapan-anggapan seperti itu, bahwa dia merasa telah melakukan ibadah, dia telah melakukan salat, sedekah, zakat, haji, umrah, dan dia gembira, dia bangga dengan itu. Nah, itu kebanggaan terhadap hal-hal tadi bisa menimbulkan macam-macam bahaya, macam-macam penyakit kepadanya. Salah satunya adalah al-ujubu, penyakit ujub.
Salahnya penyakit ujub. Orang yang mengakui bahwa dia suka sembahyang, suka ibadah, suka ini, suka itu, berbuat baik, itu bisa menimbulkan sifat ujub dalam dirinya. Kan ujub ini artinya isti'dhamun ni'mah ma'an nisyani idhafatiha ilallah. Itu ujub. Dia mengagungkan nikmat Allah. Hanya bisa sembahyang itu nikmat Allah. Diagungkannya, dia bisa sembahyang 1000 rakaat semalaman. Dia merasa hebat dengan kemampuannya membaca Quran 1 khatam dalam semalam. Dia lupa bahwa itu adalah anugerah dari Allah. Dia kada sadar bahwa itu anugerah Allah. Nah, ini ujub. Ujub seperti ini bukan mendapatkan pahala ibadah, tapi justru menggugurkannya dan membuat dia melakukan dosa yang besar. Membuat dia melakukan satu dosa yang besar. Orang yang merasa bahwa dia melakukan macam-macam taat, tetapi dia lupa menyandarkannya kepada anugerah Allah, itu ujub. Bukan dapat pahala, justru dapat dosa. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Nah, yang kedua penyakitnya orang yang menyandarkan taatnya itu kepada dirinya dan menganggap itu perbuatan baiknya kepada Allah, al-idlal. Idlal ini artinya wa huwa ayyara haqqan lahu indallah azza wajal. Dia menganggap bahwa dia ada mempunyai hak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, dia menganggap bahwa dirinya itu ada mempunyai hak di sisi Allah. Karena dia menganggap selama ini banyak berbuat baik kepada Allah, selama ini menganggap bahwa banyak melakukan taat kepada Allah, maka dia menganggap bahwa dia ada punya hak di sisi Allah. Nah, itu idlal. Ini sangat berbahaya dalam i'tikad kita. Nah, orang yang punya sifat idlal ini, punya sifat idlal tadi, merasa ada hak di sisi Allah karena dia banyak berbuat baik, dia akan aneh apabila doanya tidak dikabulkan Allah. Dia heran kalau doanya tidak diijabah oleh Allah. Selama ini asa kada biasa melakukan maksiat. Selama ini rasa biris saja sembahyang semuaan. Selama ini suka aja bersedekah, suka aja baca Quran, suka aja baca salawat. Tapi kenapa doa kadang mau kabul nih? Nah, aneh. Karena dia menganggap bahwa ibadah itu adalah kebaikannya yang dipersembahkan kepada Allah. Macam kita lawan manusia jadinya. Ini manusia kita baiki dengan macam-macam kebaikan. Begitu kita minta lawan inya, kadang mau, kan aneh kita tuh. Nah, lawan Tuhan jangan demikian. Dengan Allah tidak seperti dengan makhluk. Ada orang yang selama ini kita bantu kehidupannya, kita bantu segala macamnya, kita bantu. Nah, kita persembahkan kebaikan-kebaikan kepadanya. Begitu kita minta tolong, kadang mau menolong, kan aneh kita tuh. Kada tahu diri orang tuh. Selama ini dihidupi, dibantu, sekali minta bantuan kita kada mau membantu. Nah, kalau kepada makhluk kada seberapa, tapi kalau kepada Allah ini sesuatu perbuatan yang sangat jahat. Nah, jadi akibatnya itu akibat daripada merasa bahwa dia banyak berbuat baik kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW bersabda, inna salatal mudilla turfa'u fawqa ra'sih wala anta dhahaka wa anta mu'tarifun bidhanbik khairun min anta bakiya wa anta mudillun bi'amalik. Ujar Nabi, sembahyang orang yang idlal tadi tidak diangkat di atas kepalanya. Sungguh bahwa kamu tertawa tetapi engkau mengakui dengan dosa, itu lebih baik daripada engkau menangis tapi engkau merasa berjasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kenapa ini ada
asal muasalnya sebabnya kita menganggap ibadah itu merupakan kebaikan kita kepada Allah. Nah, ini orang-orang yang terhijab, yang terdinding dari Allah, merasa bahwa ibadah itu berbuat baik lawan Allah. Nah, dan lagi orang yang beranggapan demikian bahwa ibadahnya itu adalah merupakan kebaikannya kepada Allah, penyakit yang ditimbulkan di situ ada pula al-mannu. Nah, al-mannu, iya tadi. Kalau idlal itu kepada Allah, kalau al-man ini kepada makhluk Allah. Al-man ini memberi seseorang, lalu dalam hatinya merasa bahwa dia berjasa kepada orang itu, dan di mulutnya menyebut-nyebut pemberiannya. Ada orang berhasil, wah tuh aku dulunya kulahkan tuh, jangan ada aku ini jadi ke itu bang. Nah ini man, ini man nih. Nah kenapa demikian terjadi? Karena dia menganggap bahwa kebaikan yang dia perbuat itu dinisbahkannya kepada dirinya. Itu jadi sugih. Aku dulu modali tahun 10 wara dulu kenapa-napa. Nah itu man. Jadi man ini bisa menyerang orang kaya, ya kayak tadi, bisa menyerang orang alim. Dulu aku mengajari itu berapa tahun mengajar lawan aku, sudah wah ini alim. Nah itu orang alim yang man dengan ilmunya, merasa berjasa itu. Nah apabila kita bersedekah, kita berbuat baik kepada hamba Allah, tapi ada sifat man tadi, itu sedekahnya gugur. La tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Jangan kau batalkan, ujar Tuhan dalam firman-Nya, jangan kau batalkan pahala sedekah kamu dengan menyebut-nyebut pemberian itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kelompok manusia yang pertama adalah orang yang memandang ibadahnya itu suatu kebaikan yang dia persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kelompok orang yang terdinding daripada Allah, dan kelompok ini mudah diserang penyakit-penyakit yang jahat seperti ujub, idlal, kina sombong dan seterusnya itu. Wa minan nasi may yanzuru ila ihsanillah ilaihi. Nah, kelompok yang kedua ini orang-orang yang memandang kebaikan Allah kepada dirinya. Wa yashhadu tasrifal haq fihi, dan dia menyaksikan perlakuan Allah padanya. Nah, inya beribadah. Inya melakukan satu taat kepada Allah, sembahyang contohnya. Inya bukan dengan sembahyang itu dia gembira, bukan. Bukan menganggap sembahyang itu merupakan kebaikannya kepada Allah, bukan. Tapi dia menganggap bahwa sembahyang itu adalah merupakan kebaikan Allah kepada dirinya. Nah ini yang bujur, ini yang benar. Dibalik sedikit, dibalik. Kalau tadi sembahyang merasa berbuat baik kepada Allah, diganti bahwa aku sembahyang ini adalah bukti kebaikan Allah kepadaku. Nah, kalau Allah akan berbuat baik kepadaku, aku tidak akan bisa sembahyang, tidak akan bisa puasa, tidak akan bisa menuntut ilmu. Nah, jadi inya sembahyang, inya puasa, dia bangga. Yang dia banggakan apa? Kebaikan Allah kepada dirinya. Nah, ini yang kita maksud, ini yang kita kehendaki dalam setiap amal. Kita disuruh bangga dengan ibadah, gembira dengan ibadah, syukur dengan ibadah. Tapi yang kita pandang itu adalah taufik hidayah Allah yang diberikan kepada kita, bukan dari ibadah kita. Ibadah kita ini kata kalau dibanggakan, banyak kada husuknya, banyak luputnya. Sembahyang kita, kalau dibanggakan sembahyang kita nih 4 rakaat, paling 1 rakaat nah husuk amun jua.
Hendak dipadahkan kebaikan kita kepada Allah. Nah, tapi kalau itu kebaikan Allah kepada kita, nah itu yang dimaksud, yang dituntut. Kita mengakui bahwa dengan sembahyang Allah berbuat baik kepadaku. Kita himung, kita suka kawa sembahyang 100 rakaat, sukanya sembahyang itu kah? Sukanya itu karena Allah berbuat baik kepadaku sehingga bisa sembahyang 100 rakaat. Nah, jadi dari Allah itu yang kita banggakan, bukan yang dari diri kita. Bukan yang dari diri kita. Kita baca Quran semalaman dapat 10 juz, syukur, kita gembira. Artinya Allah memberi kemampuan kepada kita sembahyang demikian, baca Quran demikian. Nah, itu double pahalanya. Baca Quran sudah berpahala, nah demikian pulang hati berpahala lagi. Ya, pahala lagi. Nah, sebahagian dari manusia itu orang yang memandang kepada kebaikan Allah terhadap dirinya. Dia menyaksikan perlakuan Allah pada dirinya. Ini sembahyang nih, ini merasa ini adalah taufik dari Allah, hidayah dari Allah, dan ini merupakan perlakuan Allah terhadap dirinya. Jadi sembahyangnya itu bujur-bujur, artinya minallah, ini datangnya dari Allah. Ini bisa bergerak-gerik itu billah dengan Allah. Lalu demikian halnya adalah lillah, untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa ikhlas dalam suatu ibadah apabila kita satu mengakui ibadah ini adalah hidayah taufik dari Allah. Yang kedua, kita bisa melakukan itu akibat daripada ditolong oleh Allah. Nah, bila kita kawa itu dua, kita akan bisa lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih menganggap bahwa ibadah itu merupakan kemampuan kita, nah kita kadang akan bisa ikhlas karena Allah dalam melakukan ibadah. فَإِذَا ذَكَّرَ عِبَادَ اللَّهِ وَوَعَظَهُمْ ثُمَّ وَقَعَ فِي مَعْصِيَةٍ لَا يَسْكُتُ عَنِ التَّذْكِيرِ وَالْوَعْظِ لِأَنَّهُ لَا يَرَى لِنَفْسِهِ إِحْسَانًا. Apabila orang ini, kelompok yang kedua, kelompok yang memandang kebaikan Allah kepada dirinya, apabila memberikan dia nasihat kepada hamba Allah, memberikan ceramah kepada hamba Allah, lalu satu ketika dia terjatuh kepada maksiat, dia tidak akan diam, tidak akan berhenti memberikan tausiah itu, karena akan berhenti memberikan nasihat itu, karena dia tidak melihat bagi dirinya suatu kebaikan. Yang tadinya merasa seorang yang berbuat baik, pas seorang kemaksiat lalu supannya lagi. Supannya. Ada yang kedua ininya merasa kada dirinya, ini merasa bisa sembahyang, bisa apa itu karena kebaikan Allah. Lalu dia berikan nasihat kepada orang. Satu ketika dia jatuh dalam maksiat, kadang membuat inya malu untuk meneruskan nasihatnya itu, karena inya kadang melihat dirinya yang berbuat baik selama ini itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Wahum ahlul fathi wal ma'rifati billah, dan ini yang disebut dengan ahlul fathi wal ma'rifat. Yang pertama tadi ahlul hijab, orang yang terdinding. Yang kedua ini orang yang terbuka daripada dinding itu dan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi artinya bila kita sembahyang, kita puasa, kita bersedekah, kita berinfak, anggap itu kebaikan Allah kepada kita. Kebaikan Allah kepada kita sehingga kita bisa melakukan itu. Jangan dibalik. Aku sembahyang merasa aku nang berbuat baik lawan Allah, nah kan paling tuh. Inya berzakat, inya naik haji, merasa inya nang berbuat baik kepada Allah. Nah itu bahaya. Macam-macam kena timbul hal-hal yang tidak disukai oleh Allah. Wa iza amila bi ta'atillah la yafrahu biha min haitsu hiya minhu bal yafrahu billah al-muwaffiq al-mu'in lahu 'alaiha.
Apabila dia kelompok yang terbuka ini, kelompok orang-orang yang ma'rifat ini, mereka itu beramal dengan taat kepada Allah, mereka tidak gembira dengan taatnya itu. Ini kada gembira dengan sembahyangnya itu. Ini kada gembira dengan bacaan Qur'annya. Bal yafrahu, tapi dia gembira itu billahil muwafiq, dengan Allah yang memberi dia taufik. Dengan Allah yang memberi taufik, yang menolong baginya atas ibadah itu. Nah, ini diterima oleh Allah. Ibadah semacam inilah yang diterima oleh Allah. Bahwa kita beribadah, kita merasakan ini kebaikan Allah kepada kita, lalu kita bisa beribadah. Lalu kita bangga dengan Allah yang memberi taufik, bangga dengan Allah yang menolong kita bisa macam ini, bangga dengan Allah kita dijadikannya orang yang menuntut ilmu. Nah, itu yang dituntut bagi setiap orang. Jangan sampai dibalik tadi. Nah, beliau balik tadi, ya nang merasa inya nang berjasa lawan Allah Ta'ala, begitu berdoa kada kabul, aneh juga nih. Quran sudah tiap hari membaca, bersedekah rutin aja, puasa Senayan Kamis, kenapa doa kada kabul-kabul? Nah, ini orang idlal. Akibat inya merasa itu kebaikannya kepada Allah, lalu aneh kalau Allah kada mengabulkan doanya. Nah, kalau orang yang kelompok kedua ini, inya berdoa kepada Allah, kabul kada kabul sudah untung. Inya diberi Allah hidayah berdoa itu sudah untung. Kalau kabul makin untung lagi. Nah, jadinya bisa berdoa, bisa berzikir, itu sudah keuntungan diberi Allah kebaikan itu. Nah, belum lagi kabul doanya, ini sudah merasa untung. Banyaknya orang yang kada diberi Allah kesempatan berdoa, banyaknya orang yang kada diberi Allah kesempatan berzikir. Nah, inya diberi Allah. Nah, di situ dia mengakui kebaikan Allah kepada dirinya. Jadi kabul kada kabul doa itu kada jadi masalah, kada jadi pikirannya, kada jadi harapannya. Yang ia banggakan bahwa Allah beri taufik dia untuk berdoa, itu sudah luar biasa. Allah beri dia hidayah untuk minta kepada Allah, itu sudah keuntungan yang besar bagi dirinya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi yang disebutkan dalam hikmah ini adalah dua kelompok manusia. Kelompok pertama, man abbara min bisati ihsanihi asmatatul isaah. Kelompok kedua, wa man abbara bi ihsanillah ilaih lam yasmut idza asaa. Nah, kemudian hikmah yang ke-182. Hikmah yang ke-182 dari Al-Hikamil Athaiyah. Berkata Imam Ahmad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, nafa'ana bi ulumi. Tasbiku anwarul hukama aqwalahum wa haitsu ma sarat tanwir wasalat ta'bir, yang artinya mendahului cahaya-cahaya dari para ahli hikmah atau ahli ma'rifah oleh akan perkataan mereka, mendahului cahaya-cahaya para ahli hikmah itu akan perkataan mereka, dan sekira-kira sampailah itu menerangi, dan sekira-kira jadilah itu menerangi, maka sampailah ibarat-ibarat mereka. Itulah terjemahnya hikmah yang ke-182 ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah, hikmah ini merupakan pengkhususan dari hikmah sebelumnya. Dalam hikmah 181 disebutkan bahwa manusia itu terbagi kepada dua kelompok. Satu kelompok adalah manusia yang beribadah kepada Allah, lalu dia menganggap dirinya telah berbuat baik kepada Allah. Nah, ini disebut sebagai kelompok
orang-orang yang terdinding hatinya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian kelompok yang kedua adalah orang-orang yang beribadah kepada Allah dan dia menganggap itu merupakan kebaikan Allah terhadap dirinya. Nah, inilah kelompok yang disebut ahlul fathi wal ma'rifah, orang-orang yang terbuka dindingnya dan kenal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, pengertian di situ bahwa orang yang beribadah ada yang merasa bahwa dirinya telah berbuat baik kepada Allah, ini kelompok yang salah. Yang benar adalah kelompok orang yang beribadah dan menganggap bahwa itu merupakan kebaikan Allah kepada dirinya. Nah, kemudian di dalam hikmah ini dikhususkan oleh Imam Ahmad Ibnu Athaillah tentang ulama. Nah, ulama itu ada yang mengajarkan ilmunya, ada ulama yang memberikan nasihat kepada umat, lalu dia menganggap itu merupakan kebaikannya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ulama yang mengajarkan ilmunya, ulama yang telah mendidik manusia, mereka beranggapan itu merupakan bakti mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kelompok ulama-ulama yang terhijab daripada Allah, kelompok ulama yang terdinding daripada Allah. Nah, ulama yang seperti ini, nasihat-nasihat mereka, pepadah-pepadah mereka itu kadang akan bisa menembus kepada hati orang-orang yang mendengarnya. Cuma masuk telinga, keluar telinga sebelah. Nah, kemudian ulama yang kedua adalah ulama yang mengajarkan ilmunya kepada hamba Allah, yang mana mereka membimbing manusia kepada Allah. Lalu ulama ini menganggap bahwa itu merupakan kebaikan Allah kepada dirinya, sehingga mereka bisa mengajarkan ilmu. Kebaikan Allah kepada dirinya sehingga mereka bisa membimbing manusia ke jalan Allah. Inilah ulama yang disebut ahlul hikmah, ulama-ulama yang ahlul fathi wal ma'rifah. Dia mengajarkan ilmunya siang malam tanpa susah payah, tanpa pamrih. Dan dia menganggap bahwa itu merupakan kebaikan Allah kepada diri mereka. Nah, bukan merupakan kebaikan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza zakkara al-'arifu ibadallahi ta'ala wa wa'adhahum sabaqa nuru ma'rifatihi ila qulubihim fasarat qulubuhum munawwaratan qabla wusuli tazkirah wal mau'izati ilaihim musta'iddatan liqabuliha. Apabila memberikan nasihat, mau'izah oleh orang yang ma'rifat kepada Allah, kepada hamba-hamba Allah, mendahului cahaya ma'rifat itu masuk ke dalam hati mereka hamba-hamba Allah itu. Jadi orang yang arif dengan Allah itu, sebelum mereka memberikan nasihat, cahaya ma'rifat yang ada dalam hati mereka sudah masuk terlebih dahulu ke dalam hati pendengarnya. Beluman lagi inya bapandir, tapi cahayanya sudah menembus kepada hati orang yang dipandirinya. Maka jadilah hati mereka terang, hati mereka bercahaya sebelum sampai nasihat kepada mereka. Nah, belum sampai lagi nasihat yang diucapkannya, hati orang itu sudah bercahaya, siap untuk menerima nasihat. Falamma sami'uha, manakala mereka mendengar nasihat dari orang yang arif tadi, istaqarrat, maka nasihat itu tetap di hati mereka. Tetap di hati mereka.
wa ta'assarat berbekas. Nah, berbekas di hati mereka. Wa nahadat dan bangkit hati mereka. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi itulah nasihat papadah yang diberikan oleh orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan berbekas di hati kita dan akan bangkit hati kita bercita-cita untuk melakukan apa yang disampaikan oleh orang yang arif kepada Allah Subhanahu wa taala tadi. Misalnya ujar orang yang makrifat kepada Allah ini, dia memberikan nasihat, tinggalkanlah perbuatan judi. Di situ ada penjudi yang hadir. Nah, sejak mendengar itu hatinya bangkit, bercita-cita untuk meninggalkan judi sesudah ini. Nah, karena apa? Karena suara perkataan dari orang yang ma'rifat itu masuk ke dalam hatinya, berbekas. Disebabkan karena ada cahaya yang terlebih dahulu masuk ke dalam hatinya. Nah, lain halnya dengan nasihat-nasihat dari orang yang terdinding kepada Allah, maka nasihatnya kada akan masuk ke dalam hati. Nah, sampai di telinga, keluar lagi di telinga. Kenapa? Karena yang menyampaikan nasihat ini sendiri terhijab daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Walidha tara rajulan yuzakkirun nas bihududillah walau bikalamin khafif bila tazjinin wala baligh fayata'assaru fi qulubihim. Oleh karena itu engkau lihat ada seseorang yang mengingatkan kepada manusia dengan hukum-hukum Allah, walaupun dengan perkataan yang ringkas, perkataan yang biasa, perkataan yang tanpa dihiasi dengan sajak-sajak, perhiasan yang inting, berbekas di hati mereka. Walaysa dzalik illa bisababin nur alladzi lama'a minhu ila qulubihim, dan tidak ada yang demikian itu melainkan sebab cahayanya yang memancar dari dia kepada hati-hati mereka itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi kalau orang yang makrifat kepada Allah itu dia memberikan nasihat kepada orang, walaupun perkataannya singkat, perkataannya sedikit, biasa, tapi masuk ke dalam hati mereka, berbekas. Nah, sebaliknya perkataan-perkataan dari orang yang terhijab dari Allah, walaupun dihiasi dengan macam-macam perkataan, dihiasi kalimat-kalimat yang indah, tapi kadang akan masuk ke hati mereka. Karena mereka sendiri terhijab dari Allah, maka perkataannya pun gelap, kada ada cahayanya. Para muhibbin rahimakumullah. Di dalam sebuah hikayat disebutkan Khalifah Harun ar-Rasyid. Khalifah mengundang para ulama di waktu itu. Di antara yang diundang itu ada Fudail bin Iyad radhiyallahu anhu, salah seorang waliullah yang dikenal ma'rifat kepada Allah. Ujar Fudail bin Iyad, mana di sini ngarannya Harun Rasyid tuh kok kada tahu. Nah, jadi orang tuh khalifahnya. Nah, suruh pang ke sini. Sampai akan khalifah itu ada salah seorang ulama mengiau pian supaya datang Harun Rasyid. Apa jar Harun? Apa mengiau ulun apa pian? Nah, ikam aja sih ngaran Harun Rasyid itu inggih. Pian ka ikam kanang jadi khalifah ini. Iya. Nah, hati-hati di sini. Engkau memegang satu amanat yang besar. Nah, pingsan Harun Rasyid mendengar kata-kata itu. Pingsan. Kalimatnya pindik. Engkau memegang beban yang berat. Khalifah, engkau membawa beban yang berat. Mendengar perkataan yang sedikit itu berbekas dalam hati Harun Rasyid sampai menangis, akhirnya pingsan. Kenapa? Karena perkataan itu keluar dari mulut orang yang makrifat kepada Allah, yang dia ucapkan dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala.
Nah, sebelum berkata-kata sudah ada cahaya yang keluar dari hatinya masuk ke dalam hati Harunur Rasyid, sehingga hati Harunur Rasyid terbuka untuk menerima nasihat itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Walakin rubbama la yanfudhu dzalika an-nur ila jazri qulubihim fala yata'assar fi qulubihim. Tetapi kadang-kadang tidak tembus cahaya itu ke lubuk hati mereka, maka tidak berbekas itu nasihat dalam hati mereka. Orangnya yang menyampaikan ini padahal orang yang ma'rifat dengan Allah. Yang menyampaikan nasihat ini orang yang hatinya bercahaya, yang bisa memancarkan kepada hati orang-orang yang di hadapannya. Tetapi kadang-kadang cahaya dia ini kadang bisa masuk ke dalam hati orang itu. Kadang bisa masuk ke dalam hati orang itu. Nah, fa'lam anna sababa dzalik, ketahuilah bahwa sebab yang demikian imma mautu qulubihim, ada kalanya mati hati orang yang dipandiri itu. Dipandiri ini orang mati. Kayak apa aja orang ma'rifatnya kada akan tembus. Nang dihadapinya orang mati hati. Walaupun yang menyampaikan nasihat ini orang yang sedemikian kuat cahayanya, kada akan tembus, kada akan berbekas. Kenapa? Karena yang di hadapannya ini mati hati mereka. Au maraduha bi anwa'il amrad, atau sakitnya hati orang itu dengan macam-macam penyakit. Orang mati diminumi apa aja meluak. Susu, kopi, teh, banyu putih meluak orang mati. Ada usaha orang mati, orang garing, yang banyak penyakitnya sudah. Anak bubur kah? Ada. Disuapi meluak. Padahal bubur nyaman. Anak soto kah? Ada, meluak juga. Kenapa? Karena ini orang banyak penyakit di dalam dirinya. Nah, kayak itu juga halnya manusia-manusia yang hatinya itu mati, atau hatinya itu banyak macam-macam penyakit, nasihat apapun kada mempan. Dari siapapun kada mempan. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sayyidul arifin. Nabi ini penghulunya orang arif. Tidak ada cahaya yang mengalahkan cahaya Rasulullah. Tapi kada kau menembus Abu Jahal. Abu Jahal itu bukan hanya dinasihati, diperingati, mukjizat dinampakkan kepada Abu Jahal. Tetap kada mampan. Kenapa sebabnya? Karena mati hati Abu Jahal itu. Nabi Musa bagaimana menghadapi Fir'aun? Hebatnya Nabi Musa, cahayanya, ma'rifatnya, kada bisa menembus hati Fir'aun karena matinya hati Fir'aun ini. Nah, demikian pula halnya dengan kita. Bagaimanapun nasihat bagusnya yang kita dengar, kalau hati kita ini sudah mati atau banyak penyakit macam-macam di dalam hati, nah maka itu menyebabkan nasihat cahaya kada akan masuk ke dalam hati kita itu. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Al-ma'siyatu kulluha turisu maradal qalbi. Maksiat itu seluruhnya menimbulkan penyakit hati. Nah, maksiat apapun maksiat itu menyebabkan sakitnya itu hati. Imam Syafi'i radhiyallahu anhu berkata, "Syakautu ila waqi'in su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi anna al-ilma nurun wa nurullah la yahdi li'asi." Dari Imam Syafi'i, aku mengadu kepada guruku yang namanya Waqi' tentang jahatnya hafalanku. Nah, kada mau hafalan. Beliau memberi petunjuk kepadaku, tinggalkan maksiat. Dan beliau menghabarkan kepadaku bahwa ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya dari Allah itu tidak akan masuk kepada orang yang maksiat.
Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi ada dua kemungkinan kenapa seseorang itu tetap dalam keadaan gelap, tetap dalam keadaan jalan yang salah. Satu kemungkinan bahwa orang yang memberikan nasihat kepadanya ini orang yang terhijab dari Allah, atau bisa juga dia sendiri orang yang mati hatinya atau sakit hatinya sehingga kada bisa menerima nasihat dan cahaya daripada yang memberi nasihat itu. Nah, la siyamal kibru, apalagi kesombongan. Maginnya kalau orang itu ada sombongnya. Nah, ini macam apapun nasihat dari siapapun nasihatnya, dari orang wali, dari orang apapun kada akan mempan. Fir'aun kenapa kada menerima nasihat Nabi Musa? Karena kesombongan. Namrud kenapa kada menerima nasihat Nabi Musa? Karena kesombongannya. Abu Jahal kada menerima nasihat Nabi kita karena kesombongannya. Padahal bukan hanya nasihat, macam-macam mukjizat diperlihatkan. Tetap kada bisa menerima. Kenapa? Karena ada kesombongan yang besar dalam hatinya. Nah, bila mana ada sombong ini dalam hati kita, ilmu macam apapun kada akan bisa masuk ke dalam kita, ke dalam hati kita. Macam apapun rincinya, penjelasan rincinya, nasihat, bagusnya penyampaiannya, tapi karena ada kesombongan dalam hati, tabulik semua itu tertutup. Macam botol atau cangkir nang betutup rapat, kayak apa jadi tumpahi kopi susu tetap kada mau masuk. Kenapa? Cangkirnya betutup. Cangkirnya betutup. Itulah cangkir hati. Tutupan ini adalah maksiat-maksiat yang membuat meluak cahaya, meluak nasihat dan sebagainya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Sa'asrifu an ayati alladziina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqq." Ini Allah sudah menyatakan bahwa aku palingkan dari ayat-ayatku, dari ilmu-ilmu, apalagi daripada ma'rifat. Aku palingkan orang-orang yang bersifat sombong di muka bumi ini. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Dan pula yang menghijab datangnya cahaya ke dalam hati kita itu adalah riya. Riya. Orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah. Orang yang menuntut ilmu bukan karena Allah. Ilmu kada akan mau masuk ke dalam hatinya. Orang yang hendak mencari kebaikan tapi bukan karena Allah. Orang yang hadir di majelis ilmu bukan karena Allah. Ilmu kada akan bisa masuk ke dalam hatinya. Paling-paling lewat telinganya, keluar di telinganya. Imam Ghazali berkata, "Talabtul ilma li ghairillah fa'abal ilmu illa ayyakuna lillah." Aku dulu pernah menuntut ilmu kada karena Allah. Ilmu kada bisa masuk. Kada bisa masuk. Fa'abal ilmu illa ayyakuna lillah, maka ilmu enggan masuk ke dalam hati kecuali hati itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi dengan demikian bahwa kita bisa mentafakur, bisa merenungi diri kita, banyaknya ilmu yang kita terima dari berbagai macam kitab, dari berbagai macam ulama. Nah, banyak yang belum kita amalkan, banyak yang belum kita terapkan dalam kehidupan kita. Nah, kemungkinan penyakitnya bisa dari kita. Banyaknya maksiat yang kita perbuat, kesombongan yang ada dalam hati, menuntut ilmunya kada ikhlas, itulah penyebab kita kada bisa, kada kawa mengamalkan ilmu yang kita terima itu. Nah, jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membukakan hati kita seluas-luasnya untuk menerima cahaya ilmu dari Allah Subhanahu wa taala.